Halo dulu-dulu YouTuber, bertemu lagi dengan Pengelana Jagat. Pada kesempatan pagi hari ini saya lagi mau mengantarkan anak saya untuk ekskul bal-balan di mana. Tapi kali ini saya tidak ingin membahas masalah perjalanan saya ngantar anak saya ini, tapi ini saya ingin membahas suatu problematika seorang motor vlog yang lagi melakukan touring jarak jauh, ya jarak jauh lah, ataupun jarak dekat juga bisa, yaitu mengonsumsi minuman yang mempunyai kadar gula yang cukup tinggi. Nah, di sini saya tergelitik untuk mengulasnya karena saya beberapa hari yang lalu itu melihat di sebuah channelnya seorang motor vlog yang lagi melakukan touring. Itu ada salah satu komenan yang cukup menggelitik masalah ini, minuman yang berpemanis ini. Bahkan itu respon dari netizen itu panjang. Nah, dari situlah saya ingin membahasnya. Ya bukannya saya mengajari, enggak, tapi ya menjadi patokan lah bagi para motor vlogger untuk selalu berhati-hati dalam mengonsumsi, karena memang itu efeknya itu nanti tembe mburi di belakang hari baru terasa. Nah, itulah yang melatar belakangi saya yang ingin membuat suatu konten, tapi tidak membahas perjalanan, tapi dengan bertema. Ya ini baru kali ini saya membuat mod jalan-jalan dengan ada temanya di konten kali ini. Yuk kita menuju ke pembahasannya, dan ingat di sini kita hanya sekedar sharing. Mungkin kalau yang saya ungkapkan ini merasa kayak nggak bener atau apa, yuk kita gejrot di kolom komentar secara ya sehat lah, nggak usah saling menjatuhkan, tapi kita saling bertukar pikiran mengenai bahayanya mengonsumsi minuman dengan pemanis ini terlalu banyak. Mungkin kita bisa menemukan titik solusinya. Yuk kita mulai. Manusia sudah mengenal si manis gula ini sejak ribuan tahun lalu. Namun konsumsi gula berlebih mulai terjadi sejak beberapa dekade terakhir ini. Rasa manis ini bisa menjadi adiksi bagi manusia. Gula sebagai sumber utama rasa manis dapat memicu pelepasan dopamin di otak. Dopamin ini menghasilkan perasaan senang dan bahagia yang membuat manusia ingin kembali mengkonsumsinya lagi. Dan dari data riset tersebut di tahun 2018, yang sudah mengkonsumsi minuman yang mengandung gula tinggi itu berada pada umur 3 tahun ke atas, dan mereka ini sudah mengkonsumsi minuman ini dalam sehari itu lebih dari sekali. Dan fakta lain menunjukkan pada saat ini ketersediaan minuman berpemanis di dalam kemasan sangatlah meningkat. Masyarakat dapat dengan sangat mudah membeli dan mengkonsumsinya, terutama anak-anak dan remaja yang menjadi target iklan produk minuman tersebut. Harga yang murah, pemasaran yang agresif, serta varian produk yang beraneka ragam.
menjadi beberapa pemicu kenaikan tajam konsumsi minuman berpemanis ini, baik itu berupa minuman ringan, jus buah, minuman energi, teh atau kopi siap minum maupun susu. Kadar gula yang ada di dalam setiap kemasan standar pun biasanya sangat tinggi, hingga mencapai 10 sendok teh. Padahal ada implikasi yang sangat serius jika kita mengkonsumsi minuman berpemanis ini bagi kesehatan kita. Berikutnya, ada bahaya mengintai di balik minuman berpemanis dalam kemasan, khususnya bagi masa depan anak-anak Indonesia. Dan seperti kita ketahui kemarin itu kan ada kasus seorang anak kecil sudah menderita diabetes atau gagal ginjal. Ya itulah penyebabnya awalnya dari minuman kemasan yang berpemanis tinggi ini. Dan seperti kita ketahui, pada dasarnya tubuh manusia tidak dirancang untuk memetabolisme atau mengolah gula-gula yang berlebihan. Cuma kalau kita berbicara dalam konteks minuman berpemanis dalam kemasan, gula tambahan atau sering disebut dengan sukrosa. Nah, tubuh manusia ini tidak dirancang untuk mengolah sukrosa tersebut. Kalau karbohidrat kita bisa mengolahnya dengan baik. Ketika manusia mengkonsumsi gula berlebih, maka livernya akan terbebani. Gula tambahan tidak bisa langsung diubah menjadi energi. Sebagian besar gula tambahan dimetabolisme oleh hati dan berujung disimpan sebagai lemak. Dan lama-kelamaan hal tersebut akan menumpuk di liver manusia, lalu melebar ke berbagai organ tubuh manusia lainnya. Lemak di perut meningkat, lemak di pembuluh darah juga meningkat. Akhirnya nanti akan terjadi gangguan metabolisme. Efeknya bermacam-macam, seperti obesitas, terus diabetes, gagal jantung, gagal ginjal, sampai kanker, stroke, dan lain-lainnya. Jadi semua sistem yang ada di dalam tubuh kita ya itu tidak ada yang bebas dari komplikasi konsumsi gula yang berlebih. Sistem pencernaan, sistem itu kan ada. Ya seperti itulah, tidak bisa terlepas dari gula yang berlebihan ini. Efeknya pasti menyangkut semua. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang berlebihan itu pastilah akan menimbulkan efek yang jelek pada tubuh kita. Bahkan semua sistem dalam tubuh kita itu akan terindikasi dengan sesuatu yang berlebihan ini. Dan dalam hal ini kita membahas mengenai pergulaan. Jadi semuanya harus bijaklah kalau kita mengkonsumsi atau meminum pada waktu kita touring atau apa. Lebih baik air putih ya boleh, tapi tidak boleh melebihi dari takaran kebutuhan tubuh kita akan gula setiap harinya. Dan ini pernah saya baca di artikel, kalau bisa, karena efeknya yang begitu tinggi terhadap tubuh manusia, ini ada yang menyarankan akan diberikan cukai. Jadi nanti
seperti rokok ada cukainya. Jadi tidak setiap individu umur anak, bahkan anak ya umur 3 tahun itu bisa dengan seenaknya membeli minuman dengan kadar gula yang tinggi dan istilahnya tidak murni kan, gulanya itu pemanis buatan. Dan di sini sudah banyak negara yang sudah memberlakukan cukai bagi minuman kemasan ini dengan pemanis buatan ini, seperti Filipina, kemudian Inggris, Meksiko, Australia, Malaysia. Memang sih efeknya itu bagi produsen itu akan menurunkan pendapatan, tapi impactnya cukup positif bagi pribadi kita ini. Dan bahkan ada yang mengusulkan memberi tanda minuman, apakah minuman itu istilahnya sesuai standar, kemudian sedang atau tinggi. Maksudnya ini dalam artian kadar gulanya. Wah, mantap itu. Jadi ya tinggal kitanya sendirilah mau gimananya. Ya, beginilah pembahasan yang ingin saya utarakan. Ya mungkin hanya sekelumit, tidak bisa membahas secara detail karena saya memang tidak berkompeten di bidang tersebut, jadi hanya membahasnya secara awam aja, tidak terlalu detail. Mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter atau apa yang lebih mengetahuinya. Sadar dengan pembahasan kali ini, yaitu mengenai bahayanya mengonsumsi terlalu banyak minuman berasa ini. Kita hampir balik lagi ke rumah, ini belum selesai. Nah, ini sebentar lagi sudah mau nyampe rumah kembali. Dan ini kita sekarang berada di depannya Pemandian Sekarsari, Mojokerto. Ya, semoga saja ini bisa bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seorang touring. Kasihan kan di masa tua kita menjadi semoga saja di masa muda ini kita bisa touring, bahkan di masa tua pun kita ya bisa tipis-tipis berkelana di jalanan ini, tidak prek, karena memang kurang pedulinya kita terhadap kesehatan, hanya membutuhkan kesenangan yang sesaat saja. Yang saya maksud kesenangan saat itu apa? Yaitu kita istilahnya kalau tidak minum lagi itu rasanya gimana gitu. Cobalah lihat di tiap kemasan itu pasti tinggi-tinggi semua. Yang saya ketahui, waduh inilah nyebut merek ini, ada sebuah minuman berasa buah yang baik untuk ketika kita sakit. Itu kadar gulanya atau pemanis buatannya itu 24 kalau nggak salah. Ya, cobalah nanti dilihat. Dan sekarang ini kita mau nyampe ke mana ini, saya coba lewatkan ke bawah. Oh ya, lewat bawahnya jembatan Gajah Mada ini. Demikianlah sharing kita mengenai bahayanya mengkonsumsi terlalu berlebihan minuman kemasan dengan pemanis buatan.
Dan semua ini saya ambil atau saya ringkas dari sebuah media online. Jadi saya ambil inti-intinya aja, jadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Bagi yang merasa wah tidak pas atau merasa ada yang kurang, monggo tambahi. Yuk kita saling berbudaya positif dalam berkomentar, monggo. Nah, demikianlah dulur-dulur video dari Pengelana Jagat, yaitu video dampak negatif dari sensasi minuman berpemanis secara berlebihan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta menyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas celoteh-celoteh saya ini. Nantikan video menarik lainnya dari kami, Pengelana Jagat. See you next time and bye-bye.